Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Mahfuzah dari kelas 2023. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu cerita dongeng. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, meskipun kenyataannya banyak dongeng yang melukiskan kebenaran. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, meskipun kenyataannya banyak dongeng yang melukiskan kebenaran, mengandung pelajaran moral, atau sindiran. Dongeng tidak hanya berkisah tentang manusia, namun bisa kisah tentang binatang, tanaman, dan sebagainya. Pada dasarnya, semua yang ada di sekitar kita dapat diangkat menjadi dongeng. Menarik tidaknya, dongeng tergantung dari kreativitas pendongeng. Beberapa ahli menggolongkan jenis dongeng terjadi beberapa kelompok. Salah satunya penggolongan jenis dongeng oleh Andi Arne dan Steve Trampos yang membagi jenis dongeng ke dalam 4 golongan besar, yaitu dongeng binatang, dongeng biasa, lelucon dan anekdot, dan dongeng berumus. Agar tujuan mendongeng dapat tercapai, dalam mendongeng hendaknya dipilih dongeng yang sesuai dengan usia anak. Dongeng yang dibawakan jangan sampai menjadi mimpi buruk bagi anak. Selain sesuai dengan usia anak, dongeng hendaknya mengandung unsur nilai-nilai pendidikan dan hiburan. Bahasa yang digunakan untuk mendongeng harus sederhana sesuai dengan tingkat pengetahuan anak. Mendongeng bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu mendongeng tanpa alat peraga dan mendongeng dengan alat peraga. Nah, mendongeng tanpa alat peraga bisa dilakukan oleh seorang ibu atau nenek kepada cucunya dan guru kepada muridnya. Sedangkan mendongeng dengan alat peraga adalah mendongeng dengan dibantu oleh alat peraga. Misalnya, mendongeng dengan cara membacakan buku cerita menggambar sambil memainkan boneka atau dibantu oleh adegan, tergantung kreativitas pendongeng. Kemudian, manfaat mendongeng itu sebagaimana orang dewasa, anak-anak memperoleh pelepasan emosional melalui pengalaman fiktif yang tidak pernah dialaminya dalam kehidupan nyata. Adapun manfaat dongeng adalah yang pertama, menumbuhkan sikap proaktif, yaitu hal yang membantu perkembangan dan pertumbuhan jiwa serta kreativitas anak. Yang kedua, mempererat hubungan anak dengan orang tua. Saat mendongeng, ada jalinan komunikasi yang erat antara pendongeng dengan anak melalui kata-kata, belayan, pelukan, pandangan penuh sayang, senyuman ekspresi, kepedulian, dan sebagainya. Hal tersebut akan mempererat hubungan antara pendongeng dengan anak. Anak-anak akan merasa diperhatikan, disayang, sehingga dia pun merasa lebih dekat. Kedekatan akan membuat anak lebih nyaman, aman, bahagia, sehingga menciptakan suatu situasi yang kondusif bagi perkembangan fisik maupun psikisnya. Yang keempat, melatih daya konsentrasi. Dongeng sebagai sarana informasi dan komunikasi yang digemari anak-anak melatih dalam memusatkan perhatian untuk beberapa saat terhadap objek tertentu. Nah, saat kita mendongeng, anak biasanya memperhatikan kalimat-kalimat yang kita keluarkan, gambar-gambar atau boneka di tangan kita. Saat itu biasanya anak menunjukkan bahwa dia sedang mengkonsentrasi mendengarkan cerita dongeng. Apalagi jika dia mengajukan pertanyaan berkaitan dengan dongeng yang kita sampaikan. Nah, kemampuan konsentrasi yang baik menstimulasi kemampuan yang lain. Yang kelima adalah menumbuhkan minat baca. Jika kita mendongeng dengan menggunakan buku cerita, berarti kita telah memperkenalkan benda bernama buku kepada anak. Jika tertarik, berarti kita menanamkan rasa cinta kepada buku. Rasa cinta kepada buku akan menumbuhkan minat baca kepada anak. Nah, kemudian yang keenam itu ada memuji daya berpikir kritis anak. Seorang anak biasanya selalu bertanya tentang hal-hal yang belum pernah mereka temui. Ketika mendengarkan dongeng yang belum mereka pernah dengar, mereka akan bertanya tentang hal baru tersebut. Nah, itu akan melatih anak untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya dan memicu anak untuk berpikir kritis. Kemudian yang ketujuh ada merangsang imajinasi, fantasi, dan kreativitas anak.
Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang menarik. Rasa ingin tahu tersebut dapat menumbuhkan daya imajinasi, fantasi, dan kreativitas anak. Dongeng-dongeng yang disajikan dalam konteks olah logika dapat membangkitkan kemampuan imajinasi, fantasi, serta kreativitas anak. Kemudian yang terakhir itu ada memberikan pelajaran tanpa terkesan menggarui. Nah, pada saat mendengarkan dongeng, anak-anak dapat menikmati cerita dongeng yang disampaikan sekaligus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dongeng tanpa diberitahu secara langsung oleh pendongeng. Kemudian yang terakhir itu memberi pelajaran tanpa terkesan menggurui. Pada saat mendengarkan dongeng, anak dapat menikmati cerita dongeng yang disampaikan sekaligus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dongeng tanpa diberitahu secara langsung oleh pendongeng. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang singkatnya apa itu cerita dongeng. Apabila ada kesalahan dalam video atau penjelasan saya mohon maaf. Apabila salah kata, saya juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.